pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring atau online ya Bapak Ibu. Pengajar praktik Chrome. Jadi pastikan di laptop Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Lalu yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri untuk dengan baik ya, melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Lalu akan dilaksanakan terlebih dahulu, itu akan mengambil waktu 16 menit. Nanti saya akan jelaskan untuk pembagiannya. Lalu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara selama 60 menit. Akan ada 2 asesor nantinya yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Lalu menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu terburu-buru ya masuk di dalam seleksi simulasi mengajar ataupun wawancaranya. Lalu jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi yaitu SIMPKB. Jadi PKB-nya untuk melihat untuk petunjuk umum seleksi, simulasi mengajar dan wawancara, ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk persiapannya, yaitu baik dalam pencahayaan dan juga situasi. Upayakan cukup terang ruangan yang Bapak Ibu gunakan, dan juga situasinya tidak terlalu berisik begitu ya. Dan seleksi tidak dapat dilakukan dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sedang dalam perjalanan, mohon menyediakan waktu dan betul-betul fokus terhadap seleksi yang sedang dilakukan, baik di simulasi mengajar maupun wawancara. Lalu perangkat elektronik, laptop, komputer, smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Nah, penggunaan laptop atau supaya bisa lebih fokus dan stabil begitu ya. Jika tersedia, siapkan peralatan telinga atau handsfree atau headset gitu supaya untuk bisa mendukung audio yang dikeluarkan. Lalu sambungan internet yang baik. Nah ini cadangan, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan WiFi di rumah, siapkan cadangan juga. WiFi Bapak Ibu sering mengalami gangguan. Lalu akun Google, karena jadi kandidat disarankan melakukan latihan melalui terputus di tengah pelaksanaan seleksi. Nah, silahkan Bapak Ibu dapat mencoba mengakses tautan Google Meet yang sama. Nah, jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Lalu di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Siapkan KTP asli ya Bapak Ibu, dan menunjukkan jika diminta. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Nah ini terkait dengan Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu. Nomor 11 tahun 2008. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu merekam di handphone begitu ya, lalu menyebarkannya di sosial media ataupun di WhatsApp. Kita akan masuk ke seleksi simulasi mengajar. Durasinya 16 menit Bapak Ibu. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar itu akan dilakukan secara daring
online ya, dan namun kandidat mengajar seakan-akan ada peserta latihnya. Jadi Bapak Ibu tidak mengajar share screen seperti itu, seolah-olah itu adalah mengajar secara luring begitu, secara. Lalu dan waktu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar. Nah, di akhir akan ada sesi tanya jawab yang akan berkisar 5 mengajar, alokasi waktunya adalah 16 menit. Fokus pada tahap pembuka di simulasi mengajar. Lalu simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan media belajarnya bukan secara daring ya Bapak Ibu. Lalu untuk perangkat komputer dan sambungan internet, silakan hal-hal berikut bisa Bapak Ibu siapkan ya, seperti alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contoh rencana pembelajaran, lalu papan tulis, cat, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar secara penuh, seluruh badan 70% sampai dengan 80% ya badan dari Bapak Ibu, dan suara dengan baik. Jadi kandidat diharap berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Lalu berpakaian yang pantas seperti mengajar dengan peserta latih. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, dalam simulasi mengajar, seleksi simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini sekitar 70% sampai 80% terlihat gambar dari kandidat ya. Jika papan tulis tidak tersedia, kandidat dapat menggunakan kertas kosong ataupun flip chart. Untuk pelaksanaan seleksi simulasi mengajarnya di dalam persiapan, yang pertama, Bapak Ibu silakan untuk menentukan topik sesuai keahlian calon pengajar praktik. Rencana pelaksanaan AP ya, satuan acara pendampingan dari simulasi mengajar, lalu unggah RPP tersebut di menu seleksi simulasi mengajar. Memberikan gambaran kepada para asesor apa yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam simulasi. Persiapkan semua perlengkapan seperti laptop, internet, lain. Jadi pada saat simulasi mengajar, Bapak Ibu sudah siap semuanya. Lalu login ke akun Google, seperti login ke Google Mail atau Gmail, dan cari seleksi simulasi mengajar. Lalu pada tahap pelaksanaannya, silakan Bapak Ibu masuk untuk ke menu seleksi simulasi mengajar ya di sana. Lalu klik tautan Google Meet yang tersedia. Akan ada 2 asesor dan silakan tanyakan apakah gambar dapat terlihat dengan jelas. Lalu jika perlu, asesor akan melakukan verifikasi terhadap kandidat Bapak Ibu. Jadi siapkan data diri Anda
seperti nama, alamat sesuai dengan KTP ataupun NIK. Jadi bisa juga KTP-nya diperlihatkan ya Bapak Ibu. Lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit. Simulasi mengajar jika sudah terpenuhi waktunya. Misalnya sudah 10 menit, asesor dapat menghentikan simulasi mengajar dari Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu memanage keseluruhan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu bisa tercover di dalam 10 menit. Setelah simulasi mengajar, ditanyakan oleh asesor. Setelah itu selesai, tekan tombol leave call di Google Meet kandidat. Untuk lain-lainnya, Ibu siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran atau pendampingan, lalu langkah-langkah kegiatannya dan pelatihan ya untuk dilakukan 10 menit alokasi waktunya dan penilaian perencanaan penilaian asesmen dalam pelatihan tersebut atau pendampingan. Lalu CPT sesuai bidang keahliannya. Jika calon pengajar praktik akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing atau bahasa daerah, 80% Indonesia. Untuk kompetensinya sendiri, Bapak Ibu, kompetensi pertama yang akan dilihat ya, pertama bagaimana mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid atau peserta latih nyaman. Jadi peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran ataupun peserta latih, strategi komunikasi yang baik. Lalu untuk kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi para Bapak Ibu calon pengajar praktik memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh atau menerapkan pengetahuan. Lalu kompetensi yang ketiga, itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau yang dikatakan sebagai self-regulated learning. Jadi peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang akan dilihat lagi adalah kompetensi keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu dapat merancang strategi penilaian yang baik. Kita akan masuk ke seleksi wawancara. Ya, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan yang dapat dilihat melalui SIM PKB. Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau gawai dan gambar kandidat dengan baik. Peserta mengakses tautan Google Meet seleksi wawancara melalui SIM PKB. Jika Bapak Ibu terputus di tengah seleksi, silahkan masuk ke tautan Google Meet kembali. Jadi tautan yang sama. Lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Petunjuk khususnya, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara adalah sebagai berikut. Lihat gambarnya ya Bapak Ibu. Mengajar praktik yang mengikuti
Lalu ini adalah kompetensi yang akan dilihat nantinya pada saat wawancara yang Bapak Ibu ikuti ya. Yang pertama adalah tujuan atau misi, menjalani panggilan hidup sebagai pengajar praktik yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Jadi sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Lalu untuk mengambil tindakan sebagai pengajar praktik yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran dan melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan juga mandiri. Kompetensi yang ketiga, membangun hubungan yang positif, mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif tujuan kerja sebagai pengajar praktik. Lalu kompetensi yang keempat yang akan dilihat di dalam wawancara juga itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi di sini sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar praktik, aktif menemukan cara-cara efektif dan terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Tensi yang kelima itu adalah pembinaan dan pementoran. Jadi di sini melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap aktif dari coachee, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang kelak membantu dan menunjang untuk sukses di masa mendatang. Orientasi pada jadi menempatkan prioritas yang tinggi terhadap perspektif anak didik atau peserta latih, mengimplementasikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik ataupun peserta. Tangan beretika. Jadi di saat wawancara ini juga akan dilihat Bapak Ibu untuk kompetensi kematangan beretika, kapasitas diri sebagai pengajar praktik yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi. Lalu bagian lainnya ya Bapak Ibu, mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses seleksi daring ini, dan pastikan Bapak Ibu untuk sambungan listrik ada cadangan kalau memang daerah atau wilayah Bapak Ibu sering misalnya ataupun internet yang sering terganggu karena mati lampu, jadi Bapak Ibu bisa persiapkan misalnya baterai laptop terisi secara penuh ya, ataupun perangkat yang digunakan pastikan terisi secara penuh. Lalu Bapak Ibu misalnya kalau internetnya sering terganggu bisa mencari wilayah atau daerah yang internetnya cukup stabil. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk jika terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi yang tidak bisa diatasi, informasikan kepada tim pemantau melalui kontak WA yang tersedia di menu seleksi. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Jadi dilarang Bapak Ibu menyebarkan di dalam YouTube segala bentuk perekaman ya di dalam internet. Lalu yang keenam, dilarang melakukan plagiarisme
saat unduh RPP ataupun rencana pendampingan. Jadi dilarang Bapak Ibu untuk copy paste ya, plagiat sebuah RPP ataupun rencana pendampingan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses ke depan untuk wawancara dan juga simulasi mengajarnya.